kemudian paskanya ini kan klarifikasi timbang terima ditutup oleh kepala ruangan. Kita timbang terima kalau pagi sama sore ada kepala ruangan, kalau yang malam ke pagi tidak ada. Ya sudah, berarti minusnya di situ tadi untuk timbang terima. Kita timbang terima kalau dinas pagi itu jam 6.45, kalau dinas sorenya jam 13.30, dinas malamnya itu 20.30. Itu kita melakukan timbang terimanya jadi 30 menit sebelum jam kerja. Ya. Kemudian untuk MAKP timbang terima apa? Mau ngambil apa? Ronde keperawatan. Ya. Ronde keperawatan itu kita bukan tidak pernah dilakukan, tapi kita biasanya karena kita kan di ruang anak ya Dek, jadi memang penyakit itu tidak seperti di pasien-pasien yang di ruang dewasa kompleks. Jadi mungkin ada gangguan jantung, ada gangguan penyakit dalam, ada gangguan masalah-masalah lainnya. Nah karena kita di ruang anak biasanya kita diagnosis tunggal, jadi hanya diare atau bronchopneumonia atau apa. Maksud saya biasanya kan kalau kasus-kasus yang dijadikan ronde keperawatan adalah kasus-kasus yang butuh perawatan lama sama kasus-kasus yang kompleks. Nah itu di ruang melati jarang sekali ada, karena kita perawatan paling lama 1 minggu, tidak ada lebih. Nah, sedangkan untuk ronde keperawatan paling enggak kan 2 minggu lebih untuk dijadikan asuhan keperawatan. Ya, jadi ini saya bilang untuk kecuali pasien yang COVID loh ya. Untuk pasien-pasien yang umum, kalau pasien COVID kan memang harus 1 minggu swab pertama, nanti 1 minggu lagi baru swab kedua, beda ceritanya. Ya, tapi dia kondisinya memang kita jarang sekali untuk pasien COVID sampai kondisi dia yang total. Kebanyakan parsial, masih untuk tingkat ketergantungan. Jadi nggak ada masalah. Dia kalaupun di sini perawatan sampai 2 minggu, dia cuma nunggu untuk pemeriksaan swab kedua aja. Jadi nggak ada kok dia nggak pulang lama karena kondisinya dia belum membaik, nggak ada. Cuma nunggu swabnya. Cuma nunggu swab aja kan, kalau dari swab pertama ke swab kedua kan minimal 1 minggu. Ya, untuk itu aja. Kemudian kalau jadi pelaksanaan ronde keperawatannya itu kita hampir tidak jarang sekali pokoknya. Kalaupun harus dilaksanakan biasanya ketika memang ada mahasiswa praktek. Jadi itu kita melaksanakan ronde keperawatan. Kecuali biasanya sih kita kalau ronde keperawatan ini kan kamu di sini kan alurnya dari persiapan, pelaksanaan sama pasca. Dari persiapannya kan harus menentukan dulu topiknya, apa yang mau disampaikan. Kemudian menentukan timnya dari keperawatan, kedokteran, gizi dan sebagainya. Mencari sumber atau literatur mau pakai buku apa. Kemudian persiapan pasiennya. Terus membuat proposal pelaksanaannya, mau kapan dilaksanakan. Kan alurnya seperti itu untuk ronde keperawatan. Nah, karena kita minim sekali kasus yang menarik untuk dijadikan ronde keperawatan, bahkan hampir nggak pernah. Dan untuk pelaksanaannya kan kalau untuk ronde keperawatan sebenarnya pelaksanaannya kan ribet, butuh waktu, butuh tenaga. Nah kondisi sekarang kita tenaganya kita rolling, banyak teman-teman yang di rolling ke ruang isolasi di Dahlia, jadi tenaganya kita juga berkurang sekarang. Dulu sebelum pandemi itu kita ada 28, sekarang kita tinggal 22 total. Jadi tenaganya kita juga memang banyak berkurang. Jadi untuk ronde keperawatan melatih hampir tidak pernah dilaksanakan, tapi ketika ada mahasiswa praktek manajemen untuk pemenuhan tugas itu baru dilakukan. Ya, kebanyakan kita kalau mau ronde keperawatan sih sebenarnya kita bukan ronde keperawatan, kita untuk diskusi sederhana. Jadi dari tim, ketika dokternya visitor, misalkan ada pasien si A sudah 2 minggu perawatan lama, D itu kok masih panas aja ya, kenapa kira-kira? Nah itu nanti di situ kan ada katim, ada kepala ruangan, kemudian biasanya ada farmasi juga, ada farmasi klinis kalau pagi sama ahli gizi pagi itu ada di sini. Nanti dari labnya bagaimana Dek? Nah, nanti kita diskusi biasa seperti itu. Jadi kita nggak ada persiapan yang harus menyiapkan topik, kemudian kita buat proposal, terus kita informasi ke pasien, enggak. Kita kecuali kalau
ada mahasiswa baru dilaksanakan seperti itu, karena yang mengerjakan mahasiswa, kita cuma memfasilitasi aja. Tapi ketika realitanya begini, ya udah kita ya apa ya dek, ya diskusi sederhana aja. Mungkin untuk antibiotiknya, mungkin antibiotiknya mau diganti apa dari farmasi klinis, dari labnya, cuma menyampaikan gitu aja. Jadi kita nggak ada kok persiapan harus validasi ke pasien, kita diskusikan dulu di luar pelaksanaannya, nanti kita diskusi begini-begini, kemudian kita validasi ke pasien untuk pemeriksaan, ini kita nggak ada. Ya wis, cuma diskusi ketika visitor, dilakukan diskusi, ya apa ini kok masih panas, kira-kira perlu ganti antibiotik atau perlu dicekkan lab apa gitu aja. Ya itu untuk ronde keperawatan yang di ruang melatih pelaksananya seperti itu. Nanti yang di buku bagaimana, yang di ruang melatih kan sudah saya jelasin tadi seperti itu. Dan nanti kalian bisa nulis di situ kurangnya di mana. Ya. Terus untuk penerimaan pasien baru. Penerimaan pasien baru kayaknya kita nggak ada masalah, Dedek. Untuk penerimaan pasien baru alurnya sama kok, nggak ada perbedaan, kecuali untuk pasien-pasien yang isolasi. Kalau pasien-pasien isolasi itu dari UGD sebentar, tak bukain alur penerimaan pasien baru, alur discharge planning. Supervisi gak anak cowok ide. Ada Mbak satu. Sentralisasi obat dulu aja ya. Iya. Sentralisasi obat itu sama alurnya kayak gini. Jadi kita ada resep dari dokter, kemudian di sini koordinasi perawat sama farmasi klinis. Jadi habis resep dari dokter, ada ini resep ini dari dokter itu kita bisa berupa resep manual ataupun resep lewat e-resep ya. Jadi e-rekam medik resep. Jadi dokternya ngetik di situ, nanti kita langsung nanti tak tunjukin sistemnya. Jadi nanti langsung di komputer di bawah, teman-teman yang farmasi bisa. Kalau pakai resep manual kita harus turun ke DP2. Jadi nanti tak tunjukin. Jadi resep dari dokter itu bisa manual atau elektronik, kemudian kita koordinasi perawat sama farmasi klinis. Kemudian dari perawat atau farmasi klinis itu obat dikerjakan di depo. Dari depo nanti misal sudah dikerjakan sesuai permintaannya, dikirim oleh bisa farmasi klinis atau petugas helper dari farmasi. Setelah itu nanti yang memasukkan obat ke kotak-kotaknya perawat. Jadi bukan farmasinya, perawat yang masukkan obat ke kotak-kotak pasien masing-masing, nanti tak tunjukin. Jadi setiap pasien itu sudah memiliki kotak masing-masing, sama nanti mereka untuk buktinya itu ini ada lembar serah terima obat. Jadi farmasi yang punya, kita tanda tangan. Jadi farmasi yang kirim siapa, nanti yang menerima siapa, sudah ada dokumentasinya begitu. Nanti ada tanggal, jam, obat yang dikirim apa aja, farmasi sudah ada. Itu ya untuk sentralisasi obat. Sentralisasi obat ini kita sudah pakai sistem UDD. Jadi untuk 1 kali 24 jam obat sudah disiapkan. Coba nanti pinjem laporan manajemen kelompok yang kemarin. Ini kan gelombang 2 toh. Ya. Gelombang 1 mereka sudah ada. Nanti pinjem laporannya aja, sesuaikan sama hasil pengajian yang sudah di sini. Karena yang kemarin itu mereka nggak boleh diizinkan ke sini sama koordinatornya. Takutnya ada masalah atau rame begini. Tapi saya yang repot, akhirnya saya mengerjakan M1 sampai M6. Mereka tinggal terima jadi
Jadi mereka tanya, saya jawab, tanya jawab. Jadi mereka nggak mengerjakan sendiri begitu. Nah akhirnya saya yang kewalahan. Akhirnya koordinasi sama koordinator. Ya sebenarnya nggak boleh sih, tapi ya mau nggak mau. Ya apa ya. Udah ya. Sampai sentralisasi obat begitu. Kemudian apa? Discharge planning, Mbak. Untuk discharge planning kita ada formatnya juga kok Dek, sudah ada format sama perencanaan di status ada. Nanti kalau mau moto silakan tak tunjukin nanti untuk discharge planningnya. Sudah enggak Pak. Terus apalagi? Supervisi, Mbak. Supervisi itu kita melakukannya kan itu koordinator yang seharusnya melakukan supervisi. Biasanya kalau koordinator sibuk itu bisa didelegasikan ke PP, ke perawat primer. Nah biasanya kita untuk supervisi itu misalkan bulan ini mau supervisi injeksi, misalkan Desember gitu ya, Desember nanti supervisi mengenai injeksi. Kemudian nanti yang disupervisi siapa, misalkan perawat A, B, C gitu. Nah nanti ya sama wis berjalan pada umumnya, cuma kendalanya di sini setelah kita lakukan supervisi biasanya koordinator nggak langsung memberikan feedback karena biasanya masih sibuk atau terbentur jam kerja yang terlalu padat atau gini. Besok ya feedbacknya kan seharusnya kalau yang di buku supervisi saat itu juga selesai kan, saat itu selesai sudah diberikan feedback, sudah selesai kan. Kalau supervisi harus 3F toh. 3F ayo baru kan. Nah itu sih males aku. Penilaian, feedback, klarifikasi, sama follow up. Verifikasi, follow up, sama feedback. Nah, iya toh? Ya. KF. Nah, itu kebanyakan kita kelemahannya feedback tidak diberikan secara langsung. Tapi besok atau 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru feedback. Padahal kan seharusnya saat itu juga kalau mau lihat alurnya. Kan begitu. Ya. Itu kelemahannya untuk supervisi di ruang pelatih. Tapi kalau masalah terjadwal sudah terjadwal kok Dik, sudah terjadwal. Cuma yaitu kita lakukan supervisi, nanti feedbacknya nanti ya tuh kan biasanya harusnya kan langsung dilakukan penilaian jadi tahu tuh di situ. Kemudian apalagi kalau yang satu shift itu terdiri dari berapa perawat Pak? Nanti bisa lihat di jadwal. Okay. Karena ada jadwalnya, pagi berapa orang, sore ada berapa orang. Jadi kalian bisa di jadwal. Penerimaan pasien baru ya Dik. Penerimaan pasien baru kalau pasien isolasi itu kita nggak tatap muka langsung dengan perawat yang ngantar ya. Jadi ketika ada pasien isolasi COVID datang dari UGD, itu dari UGD langsung sama perawatnya yang ngantar langsung ditaruh kamar B, isolasi B. Nah, nanti kita operannya by phone. Kemudian kita setelah operan by phone kita pakai APD baru ke pasiennya sana. Beda kalau pasien-pasiennya di depan sini yang non isolasi, jadi pasiennya diantar di bed, kita langsung operan. Jadi perawat yang ngantar sama perawat yang menerima langsung operan begini, langsung ke pasiennya. Tapi kalau pasien-pasien isolasi karena kita butuh persiapan pakai APD juga dan yang nganter biasanya kan sudah pakai APD full, sedangkan kita di sini belum pakai APD. Jadi pasiennya ditaruh dulu di bednya, nanti operannya by phone, baru kita pakai APD baru masuk ke pasiennya. Itu kalau untuk pasien isolasi, penerimaan pasien baru. Selebihnya sama kayak yang di buku. Jadi nanti kalau mau mengerjakan misalkan penerimaan pasien baru. Penerimaan pasien baru itu alurnya seperti apa gitu. Kemudian nanti yang pelaksanaannya di Melati bagaimana? Harusnya yang di buku seperti ini kok, yang di Melati seperti ini. Nah, di situ nanti kalian bisa men-skor. Ya, nanti mau ambil apa? Terus ini oke, sudah.
apa lagi? Makanya apa lagi? Sentralisasi beban. Nah ini kayak di chart planning, alurnya yang di buku seperti ini. Nanti cantumin dulu yang di buku di Nur Salam halaman lampiran 87. Kemudian alur di chart planning yang di ruang melatih apa yang enggak ada ini sama kok di ada. Kalau misalnya pasien pulang itu perawat memberikan leave itu. Iya, apa leaflet? Ya, di discharge planningnya itu ada di formnya sudah ada di situ. Jadi hal-hal yang harus dilakukan sama dihindari apa ada. Nanti tak tunjukkan formnya. Untuk dokumentasinya itu Iya. pakai sistem apa? Sistem apa? Dokumentasi sistem apa itu Format. nih di sini. Kamu mau nanya tuh halaman berapa sih? Ini Dari Mbak, kemarin nggak 214. 14 Mbak. mana sih? Yang 210 yang di tabel ini juga ada kok Mbak. Iya. Apa? 210. Angket M3 sampai 7 dokumentasi keperawatan itu Mbak. Halaman? Yang Ini mana? Mbak. Model dokumentasi keperawatan ada berapa macamnya? Coba nggak tanya itu, tak balikin pertanyaannya sekarang. Legalitas. Ada berapa macamnya model dokumentasi keperawatan? Ada apa? Survei Wioslet itu tambah. Ya, yang Angket. source, angket. Iya, Nah, itu kan. Wioslet. Nah, kita dokumentasinya kita pakai apa ya? Nanti bacaan ya, pengertiannya itu apa metodenya. Kita pakai ke data apa ya namanya ya? Pokoknya kita dokumentasinya kita tanya ke pasiennya keluhannya apa ya? Kok lupa ya nama-namanya? Ada nanti cariin macam-macamnya itu. Nggak ingat aku kalau nggak buka buku. Jadi kan di situ nanti ada pengertiannya. Kalau dokumentasi sih tak ambil hatiku. Itu kalau nggak buka buku bisa apa? 6 ada SOR, ada POR, ada PIE, macamnya banyak. Nah ini kamu baca yang POS itu pengertian seperti apa, yang core dokumentasi seperti apa. Nanti kan kamu tak tunjukin dokumen-dokumen yang dipakai di ruang pelatih. Nah kamu kan bisa menyimpulkan berarti melatih pakai apa. Ya. Iya Mbak. Jadi jangan kayak kelompok kemarin tanya melatih pakai data apa Mbak, langsung minta mentah jawaban. Enggak bisa seperti itu. Kalian harus mengkaji. Misalkan ini kalau source oriented record berarti dibutuhkan beberapa sumber informasi pencatatan dari seluruh anggota tim kesehatan, kemudian dikumpulkan menjadi satu dokumentasi pencatatan nantinya akan digunakan oleh masing-masing anggota tim kesehatan. Jadi dari satu dokumen tentang pasien si A, di situ ada dokumentasi gizi dari binro, dari dokter, ada perawat, satu seperti itu. Nah itu masing-masing tim semua sudah ada di situ dalam satu buku. Nah kan, bidan catatan ahli gizi ditulis oleh ahli gizi. Kalau ada fisioterapi juga fisioterapi tulis di situ. Berarti pakai data source oriented record gitu. Jadi jangan kamu nanya Mbak melatih pakai metode apa, ya kamu lihat dulu sebelum pakai metode dokumentasi keperawatan tuh jenisnya ada apa aja. Ya, jadi kalau tanya jangan tanya pertanyaan mentah deh. Nanti nggak akan ngerti manajemen kalian. Cuma nanti kalaupun kalian tak bantu yo bisa, tapi manajemen kalian nggak dapat apa-apa
Udah ya. Ya, Apa lagi? M4 Mbak. M4 apa? M4 Pemasukan. Money, apa? Iya, Iya, money money. Mbak. Pemasukan. Pemasukan tarif kan? Iya, Mbak. Tarif-tarif nanti tak lihatkan di situ untuk tarif-tarifnya. Terus apa lagi? M5 mutu Mbak. Mutu nanti tak lihatkan filenya. Ini mutu kalian harus buat kuesioner pasien. Kan ini kepasan pasien toh? Buat kuesioner ke pasien, nanti buat aja sampling 10 atau 15. 10 aja lah, kita pasiennya nggak sampai 15-an kok. Buat sampling 10 pasien, buat kepuasan pasien di situ meliputi keselamatan, kepuasan, kecemasan, kenyamanan, pengetahuan sama perawatan diri sesuai yang di sini. Di sini kayaknya sudah ada contoh pembuatan kuesionernya. Kalian print, nanti ditetapkan di sini. Nanti biar mbak-mbaknya yang bantu yang nyebarin ke pasien. Kalau sudah keisi lengkap semua, nanti kalian tinggal ambil. Nah dari situ nanti kalian tahu berapa kepuasan pasiennya berapa di situ. Ya. Terus apa lagi? Kayaknya di sini. Ada kok dilengkap kok di sini semua. Cuma aku nggak hafal halaman-halamannya. Udah, apa lagi? Tanya apa lagi? Kalau mau konsul atau mau kesini bawa buku, baca dulu ya, jadi punya gambaran. Kalau kalian nggak bawa buku, nggak punya, aku sendiri manajemen juga belajar di gak pinter kok Bu Yani. Gak buka buku gak apa. Ya mau tanya apa lagi? Nanti data yang kayak laki tertinggi sama kayak pakai laporan administrasi yang kayak umum BPJS asuransi itu dari mbaknya kan Mbak? Ya nanti tak tunjukin, kamu cari tak tunjukin caranya, nanti cariin sendiri. Loginanku simponan ya Dek. Iya Mbak. Usernya 12